Ya, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat kami, di kantornya kami, melakukan ngumpul-ngumpul lah sama keluarganya Pak Muhammad KC, gitu ya. Di sini hadir istri Bapak Muhammad KC, yaitu Ibu Watma, hadir juga ada anaknya Pak KC, adik kami Feby, demikian juga ada Pak Pastor Yusuf Manubulu, demikian juga Ibu Sarah, istri dari Bapak Saifuddin Ibrahim. Kami hadir tim kuasa hukum yang 2 minggu terakhir ini mendampingi perkaranya Bapak Muhammad KC. Perlu kami sampaikan per hari ini, pertemuan ini kami anggap sangat penting. Pentingnya di mana? Supaya ada kejelasan terkait dengan informasi-informasi yang tidak pada fakta sebenarnya yang berkeliaran di teman-teman atau di media sosial. Sehingga puji Tuhan, hari ini kami sudah menyelesaikan. Kami sudah berbicara dengan Ibu Watma, ya, demikian juga kepada Febri, demikian juga antara Pak Pastor Yusuf Manubulu, kami sampaikan, dan mereka juga sudah melakukan beberapa penjelasan-penjelasan yang pada kenyataannya informasi yang berkeliaran di lapangan selama ini tidak menggambarkan fakta yang sebenarnya. Kenapa? Karena tidak terkonfirmasi langsung kepada Febri dan Ibu Watma. Untuk itu per hari ini kami buat notulen rapat singkat, ya, bahwa yang pertama itu silaturahmi yang terbangun antara keluarganya Bapak Muhammad KC dan keluarga Pastor Yusuf Manubulu, saya kira tetap dalam rangka saling mengasihi, gitu ya. Yang kedua, ada hal-hal yang tidak terklarifikasi selama ini sudah menjadi jelas. Dan nanti adik kami, Feby, akan sampaikan perbedaan-perbedaan itu yang per hari ini sudah semuanya selesai. Jadi, kami berikan kesempatan kepada adik kami, Feby. Silakan, Feb. Baik, salam, selamat sore. Terima kasih buat tim advokat yang saat ini bersama dengan saya di kantor Pak Seni Situngkir, dan terima kasih juga kepada Pak Yusuf Manubulu dan keluarga yang sudah ada di sini. Hari ini tanggal 10 September 2021, saya akan sedikit mengklarifikasi terkait hal-hal yang miring di luaran, berseliweran seperti yang tadi Pak Seni jelaskan. Agak besar suaranya. Ya, buka aja lah. Ya. Dan tadi juga sempat berdiskusi panjang. Alhamdulillah, puji Tuhan juga sudah ada titik terang untuk kita semua. Yang pada intinya adalah mulai per hari ini saya mewakili keluarga mengambil alih dan mencabut segala kuasa baik kepada Pak Yusuf Manubulu yang pernah mungkin tanggal 26 lalu ada statement saya yang saat itu menunjuk Pak Yusuf, dan ibu saya sudah memberikan kuasa juga ke tim kuasa hukum yang di bawah koordinasi Pak Yusuf Manubulu. Selanjutnya terkait dari donasi untuk bantuan Pak Muhammad KC yang waktu itu sudah pernah disepakati dengan Ibu KC, yaitu penunjukan dengan atas nama Joko. Per hari ini kami tutup, dan di luar itu ataupun ada yang meminta pengembalian atau apapun bisa hubungin ke keluarga langsung per hari ini. Selanjutnya itu di luar kekuasaan kami. Kami juga berterima kasih kepada tim kuasa hukum yang sudah berjuang kemarin membela Pak Muhammad KC bolak-balik ke Barreskrim. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ucapan kami yang tidak berkenan, dan
dapat salam juga dari Pak Muhammad KC kemarin, tetap semangat dan minta doa dari rekan-rekan semua. Intinya terkait perselisihan yang berseliweran dengan Pak Yusuf Manubulu, saya sebagai anak Muhammad KC mengklarifikasi bahwa Pak Yusuf Manubulu telah membantu kami untuk menyediakan mungkin tim advokasi. Selanjutnya, saya sendiri pribadi akan mengambil alih dan akan menentukan sendiri siapa yang nanti akan mendampingi Pak Muhammad KC sesuai dengan permintaan Pak Muhammad KC sendiri. Per hari kemarin kebetulan saya dan keluarga sudah bisa bertemu Pak Muhammad KC. Mungkin hanya itu yang bisa saya klarifikasi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Salam. Ya, puji Tuhan. Selamat sore buat semuanya. Kita bersyukur pada saat ini bersama keluarga Pak KC, ya Ibu Watma dan juga Mas Febri yang hadir bersama-sama, dan juga ada Ibu Sarah, istri dari Bapak Saifuddin Ibrahim. Kami juga bersyukur bisa bersama-sama dan bersama dengan tim advokat yang pernah ditunjuk sebelumnya. Dan artinya kenapa kami perlu live bersama-sama untuk menyatakan bahwa pendapat-pendapat yang berseliweran, ya, yang liar di luar dan segala hal yang mereka tidak memahami yang sebenarnya, inilah yang perlu kami tampil bersama-sama untuk menyatakan bahwa hal-hal seperti itu tidak benar. Ya, artinya selama ini mungkin kalau ada perbedaan antara saya dan Mas Febri itu karena memang karena kesibukan, ya, baik Mas Febri sendiri yang juga di dalam kondisi yang mungkin sedang dalam kesusahan, jadi itulah yang membuat beliau agak istilahnya agak terlalu over, ya, terlalu over di dalam mungkin berkoordinasi atau memberikan informasi. Oleh sebab itu pada kesempatan ini dengan hadirnya kami bersama-sama supaya semua pihak yang ada di luar sana tidak lagi menggoreng dan menyampaikan hal-hal yang tidak patut, ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman pengacara yang sudah pernah ditunjuk. Mereka orang-orang luar biasa. Mereka orang-orang yang dipakai Tuhan, ya, di dalam profesinya, ya. Karena waktu saya memilih mereka itu bukan hanya berdasarkan pengetahuan atau profesi, tapi saya juga mengkombinasikan dengan suara Injil kebenaran, dan saya melihat mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Dan kami bersyukur kami lewat diskusi yang cukup panjang dan kami semua saling memahami, karena seperti yang saya katakan tadi bahwa ada kesibukan yang luar biasa, baik saya sendiri, baik juga Mas Febri, Ibu Watma, dan juga teman-teman advokat, ya. Jadi pada kesempatan ini sesuai dengan permintaan daripada pihak keluarga yang diwakili oleh Mas Febri yang di sebelah saya dan juga Ibu Watma, bahwa mereka ingin mencabut, ya, mencabut kuasanya yang pernah diberikan kepada kami per tanggal 4, ya, 4 September tahun 2021, dan surat itu baru kami terima per tanggal 8, ya, 8 September lewat WA. Jadi kami dengan sukacita, karena kami di sini hadir bukan untuk memperbesar masalah, tapi untuk supaya Pak KC bisa mengalami hal yang terbaik, ya. Jadi apapun yang menjadi keputusan keluarga kami sangat dukung. Kami juga berdoa supaya Pak KC benar-benar terus mengalami pertolongan Tuhan, sehingga tujuan daripada Bapak KC untuk menyampaikan suara kebenaran, suara Injil, itu benar-benar bisa sampai ke seluruh dunia. Dan beliau adalah hamba Tuhan yang sangat saya hormati. Beliau adalah seorang yang sangat luar biasa di dalam mengasihi Tuhan. Bahkan saya melihat pernyataannya yang sangat luar biasa sebelum Pak KC mengalami proses hukum, di mana dia mengatakan saya itu ibarat lilin, ya, artinya saya siap hancur,
supaya bisa menerangi banyak orang. Itu luar biasa ya, saya sangat kagum dengan beliau dan saya lihat juga orang ini sangat tulus ya. Makanya kami semua, saya dan teman-teman pengacara yang pernah ditunjuk ini, kami dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap apapun yang kami bisa lakukan, kami akan lakukan untuk Pak KC. Terlepas daripada keputusan untuk mencabut kuasanya, kami bersyukur dan artinya kami doakan juga keluarga supaya terus bisa melakukan langkah-langkah yang penting untuk Pak KC ke depannya. Ya, doa kami juga buat keluarga. Kami juga berterima kasih selama ini sudah bersama-sama dengan keluarga, Ibu Watma, Pak Mas Febri, dan juga teman-teman yang lain. Ya, kiranya semua pihak yang di luar sana tidak usahlah membangun framing atau cuman mencari viewer dan lain-lain, subscriber, terus kemudian memblow up. Ya, ingat teman-teman, Pak KC dalam kesusahan. Ya, tolong kita semua bersatu. Tolong kita semua mendukung, tolong kita semua fokus bagaimana caranya Pak KC ini bisa paling tidak kalau dia tidak bebas, paling tidak dia harus ringan-ringannya. Ya, kita semua harus bersatu. Ya, tolong jangan memainkan hal-hal dengan tujuan keuntungan pribadi. Oke, dan masalah rekening yang selama ini memang kami belum publikasi. Karena memang kami selama ini masih menunggu koordinasi final dari keluarga. Sesuai dengan pernyataan saya di awal bersama Mas Febri, barang siapa yang ingin mendukung Pak KC, silakan berkoordinir dengan kami. Ya, jadi tolong dicatat baik-baik. Ini banyak yang pelintir. Makanya banyak YouTuber yang mengatakan seolah-olah saya meminta satu rekening. Tidak, saya tidak pernah meminta satu rekening. Perhatikan baik-baik bahasa saya di situ. Tolong dengar ulang-ulang. Barang siapa yang ingin mendukung, silakan berkoordinir dengan kami. Berkoordinir ini artinya membicarakan dengan kami, bukan keputusan kami. Tapi artinya keputusan yang mau menyumbang dan keputusan keluarga dan kami yang mengkoordinir itu harus ada kesepakatan, ya. Pernyataan kami bukan bagi yang mau mendukung Pak KC silakan transfer ke rekening kami. Kami tidak pernah buat pernyataan seperti itu. Tapi digoreng di luar sana. Dan ini fitnah yang sangat tidak baik. Ya, ini fitnah yang sangat merugikan Injil kebenaran itu sendiri. Ingat baik-baik teman-teman, kita ini menyuarakan kebenaran. Jadi janganlah menyuarakan hal-hal yang tidak benar. Ya, sekali lagi, bagi siapa yang mau mendukung Pak KC, tolong berkoordinasi dengan kami supaya satu pintu. Nah, satu pintu ini juga dipelintir dan dilebar-lebarkan kemana-mana. Satu pintu itu maksudnya supaya masuk keluar uangnya itu jelas, bukan satu rekening. Ya, tolong teman-teman diingat baik-baik, bukan satu rekening. Ya, saya mengatakan supaya berkoordinasi menjadi satu pintu. Artinya satu pintu ini kalau orang masuk keluar ketahuan. Ya, jadi kita bicarakan antara yang mau memberi dan yang mau menerima dan kami yang mengelolanya supaya ada kesepakatan bersama-sama mau dikemanakan. Nah, banyak orang yang tidak, istilahnya menyumbang juga kagak, 1 rupiah juga kagak menyumbang, tapi mereka yang memblow up dengan tujuan untuk keuntungan pribadi. Nah, ini yang sangat tidak patut ya, sangat tidak pantas. Nah, terus terkait kami belum mempublikasi, tapi kami menyatakan di situ silakan menghubungi, berkoordinir, silakan menghubungi nomor telepon kami. Jadi artinya dibicarakan dulu supaya ada kesepakatan bersama. Nah, kenapa kami menunjuk rekening atas nama Joko? Karena pada waktu itu saya coba tawarkan kepada Mas Febri, bagaimana kalau kita langsung tampilkan rekening Ibu Haji Watma, tapi beliau pada waktu itu mengatakan jangan karena Ibu kelihatannya tidak siap untuk hal seperti itu. Betul nggak Mas Febri? Ya, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tolong dengan adanya kami live bersama-sama ini, tolong semua pihak untuk bersatu. Lihat kebenaran Injil, lihat Tuhan Yesus ya. Jangan lihat viewer, jangan lihat YouTube kalian. Lihat kebenaran Injil, lihat Tuhan Yesus ya. Supaya apapun yang kalian kerjakan, semuanya ada pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan. Tidak main-main. Kita sekarang ini bisa begitu enak,
menyampaikan hal segala macam. Tapi ingat, satu ketika setiap kita akan berdiri di hadapan Tuhan dan akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan. Tuhan Yesus Maha Tahu, Tuhan Yesuslah kebenaran, Dia awal dan akhir. Dia Alfa dan Omega. Dia akan mengakhiri semuanya. Ya, kebenaran akan nyata dengan sendirinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mungkin teman-teman pengacara yang lain ada yang mau tambahkan? Ya, biarin dulu, Pak. Nanti terakhir kita. Sedikit mungkin saya tambahkan terkait donasi yang sudah masuk. Terkait donasi yang sudah masuk melalui rekening Joko. Nanti mungkin hari Rabu ya Bang Seni. Iya. Hari Rabu tanggal 15 September kami dari pihak keluarga rencana akan mempublish siapa-siapa yang sudah membantu kami biar semuanya transparan untuk keperluannya untuk apa. Karena tujuannya adalah dari awal Pak adalah untuk membantu Suaranya agak besar. ya. Terkait rekening, nanti rekening koran akan dicoba kami publikasikan hari Rabu tanggal 15. Kita juga menunggu printan koran biar semuanya transparan, siapa yang sudah mendonasi dan keperluannya juga. Nanti intinya kan untuk persoalan hukumnya Pak KC. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan yang lain yang telah tergerak untuk membantu Pak KC. Terima kasih. Ya, sedikit saya tambahkan lagi. Ini terkait masalah donasi, ya saya perlu perjelas supaya tidak ada lagi fitnah. Ya, saya nyatakan bahwa di video sebelumnya kami pernah istilahnya membelikan Ibu Watma kacamata dan juga handphone dan juga pakaian. Itu kami tidak ambil dari donasi yang Anda berikan. Ya, tidak diambil dari uang donasi itu, tapi itu merupakan persembahan kami buat Tuhan untuk keluarga Pak KC. Ya, jadi semua jelas. Jadi tidak ada lagi yang fitnah kalau kami ini mau mencari untung, tidak. Ya, kami pun ikut mendukung, membantu apapun yang kami bisa lakukan. Ya, teman-teman ya jelas itu ya. Silakan siapa yang mau bicara lagi? Saya tambahkan dulu bentar. Oke. Saya tambahkan bentar. Ini. Ya. Saya dulu. Kawan-kawan sekalian, yang pertama pertemuan hari ini memang dengan keluarganya Ibu Watma dan Tebi memang sama sekali memang tidak kita rencanakan, tapi itulah kehendak Tuhan gitu ya. Kami merencanakan makan siang di tempat kami dengan tim pengacara, kemudian ada komunikasi dengan Abi Saifuddin Ibrahim, ada komunikasi dengan Febi, kemudian pertemuan tersebut kami lakukan di sini. Puji Tuhan berlangsung dengan baik gitu ya. Itulah sebenarnya kerinduan kami sebenarnya kepada kawan-kawan sekalian ya. Perbedaan-perbedaan itu kita bisa bertemu di ruang kecil. Harapan kita tidak di ruang besar. Supaya apa? Supaya terlihat kita prinsip musyawarah untuk mufakat itu tetap ada gitu ya. Kemudian saya lupa tadi sampaikan kalau yang namanya Joko hari ini juga hadir di tempat kami. Ada Joko, ternyata nama lengkapnya Joko Sutarjo. Kita pikir dari Pulau Jawa, ternyata dari Pulau Sumatera juga, Naibaho. Gitu ya. Jadi untuk sebuah transparan kita hadirkan adik kami Joko di tempat ini. Kita hadirkan juga rekeningnya ini, buku rekeningnya. Ya, semuanya sudah ada gitu ya. Semua sudah ada di sini. Tapi untuk mempertegas bahan verifikasi terhadap ini tidak dilakukan berdasarkan buku tabungan ini, tapi rekening koran yang baru keluar di hari Senin atau Selasa. Supaya amannya kami sepakati di hari Rabu gitu ya. Jadi harapan kami dengan penjelasan ini, tolonglah kawan-kawan menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang seperti ini gitu. Supaya apa? Supaya sejuk. Kita lelah hanya membicarakan perbedaan. Sementara Pak KC sampai sekarang, ya, terkait masalah hukumnya belum maksimal gitu ya. Kenapa? Karena kami tim pengacara yang dibentuk selama ini, komunikasi kami juga dengan
Ibu Watma dan Febri memang terbatas. Karena apa? Menurut tadi penjelasan Febri dan Ibu tadi, mereka masih melihat waktu yang pas untuk menjelaskan semuanya gitu ya. Sehingga dengan penjelasan seperti itu, kami dapat memahami mereka gitu. Oleh karena itu, dengan penjelasan-penjelasan yang diberikan tadi itu, dibuatlah notulen pertemuan hari ini. Sehingga di dalam notulen pertemuan hari ini, semua sudah dijelaskan gitu ya. Bagaimana bisa dibuka rekening Joko pada kenyataannya, itu kesepakatan bersama Pastor Yusuf Manubulu dengan keluarganya Bapak Muhammad KC gitu. Penyelesaiannya seperti apa sudah disebutkan juga di sini. Gitu ya. Kemudian bagaimana bisa penunjukan pengacara sudah disepakati juga. Memang kedua belah pihak membuat kesepakatan-kesepakatan itu. Persoalan kemudian banyak dinamika, saya kira dinamika itu bisa kita bicarakan. Disinilah akhirnya. Penjelasan berikutnya kami sampaikan kepada rekan-rekan. Baik, terima kasih. Salam saudara yang lagi di luar sana. Kami dari timnya mantan pengacaranya Pak KC ya menyampaikan, bener dong, menyampaikan ya terima kasih bahwa pertemuan hari ini berjalan dengan baik antara keluarga Pak KC dan keluarganya Pak Yusuf maupun dengan kami pengacara. Jadi dengan berakhirnya kuasa yang diberikan oleh keluarga kepada kami, dengan begitu berakhir juga tugas-tugas dan tanggung jawab kami. Nah, selanjutnya kami akan tetap support siapapun yang ditunjuk lawyer untuk menangani kasus Pak KC, support secara doa, bila perlu juga ya semampu kita secara materi akan kita support. Itulah bagian daripada kelegaan kita ataupun keikhlasan kita bahwa tidak ada sesuatu yang tersembunyi dalam hati meskipun surat kuasa yang diberikan kepada kami dicabut. Nah, jadi seperti harapan daripada Pak Yusuf tadi dan Pak Sandi, kita himbau kepada para penonton di luar sana maupun kepada YouTuber, terutama yang Kristen, jangan lagi digoreng ini masalah ini ya. Boleh saja kita mencari uang sebanyak-banyaknya dari YouTube, tapi tampilkanlah sesuatu fakta yang sumbernya adalah real, konkret, dan ada buktinya. Jadi saya pikir itu statement dari kami salah satu tim yang pernah dibentuk. Terima kasih. Ada yang mau ditambahkan? Ya. Sebentar, saya tambahkan lagi sedikit terkait masalah pernyataan bahwa sudah dicabutnya kuasa yang diberikan kepada kami, maka dengan sendirinya kami menyatakan mundur dan juga selanjutnya ya untuk siapapun yang mau berkoordinasi silakan menghubungi Mas Febri ya. Mas Febri adalah anak kandung daripada Bapak KC di nomor telepon ya, saya sebutkan di sini. Mana nomor teleponnya Mas? Ya, 0859 21 95 1566. Saya ulangi, 0859 21 95 1566 ya. Untuk masalah mungkin ada yang ingin supaya dananya dikembalikan, silakan berkoordinasi dengan Mas Febri, ataupun yang ingin mendukung Pak KC, mau menyalurkan bantuannya, silakan berkoordinasi dengan Mas Febri. Nanti Mas Febri akan mengarahkan langkah-langkah selanjutnya ya. Jadi sejak penyampaian ini maka resmi rekening yang sudah kita sepakati bersama atas nama Joko Sutarjo Nebao itu kami tutup ya. Jadi tolong tidak ada lagi yang mentransfer ke situ, dan semua pihak kami berharap untuk bisa memaklumi, dan kami ucapkan terima kasih banyak buat semua pihak yang sudah mendukung ya, yang sudah mendonasikan baik materi maupun juga mendonasikan doanya dan lain-lain ya. Terima kasih, dan kami tutup untuk rekening ya, supaya silakan berlanjut kepada nomor telepon yang dimiliki oleh Mas Febri. Oke?
pengembalian tentunya nanti Pak setelah ada Iya. progres yang itu, Oh ya, sama penyerahan kepada baik, baik ya, ya. Nanti kita upayakan secepatnya. Di sini kita tulis tanggal per tanggal 15 September ya. Kalau memang memungkinkan lebih awal, Iya. kita nanti lebih cepat untuk ini, untuk menyelesaikan hal itu. Artinya ini pernyataan supaya membuat di luar menjadi lancar dan tidak ada lagi yang miss, artinya yang transfer terus kemudian nanti membuat istilahnya kita harus tarik lagi. Jadi tolong ya, semuanya sudah kita tutup nomor rekening, silakan berkoordinasi dengan nomor telepon tadi yang dimiliki oleh Mas Febri. Oke, Mas Yare mau ditambahkan? Ada satu lagi. Ya. Jadi penjelasan lain adalah mohon para sahabat-sahabat yang ingin mendapat klarifikasi, tadi sudah disepakati bahwa rekening atas nama Joko Nebaho itu terverifikasi disepakati oleh keluarganya Pak Muhammad KC dan Pak Pastor Manubulu terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai 10 September. Ya, September itu yang perlu kita verifikasi. Kalau hari ini, makanya tadi sampai oleh Pastor Yusuf Manubulu, jangan lagi mengirimkan uang kepada rekening tersebut untuk kepentingannya Pak Muhammad KC. Tadi sudah disampaikan nomor handphone, silahkan hubungi langsung kepada adik kami Febri, supaya semua menjadi terkoordinasi melalui adik kami Febri. Febri juga sudah sampaikan tadi bahwa tim kuasa hukum akan dihandle langsung oleh adik kami Febri. Saya kira sangat wajar. Febri juga seorang advokat juga gitu. Dan dia juga paham terkait dengan pembelaan-pembelaan terhadap Pak Muhammad KC. Oleh karena itu, masih ada nggak? Mungkin Pak Herbert Herbert? atau Pak. Oke. Oke. Jadi kira-kira begitu kawan-kawan. Jadi semua sudah yang kami sampaikan sudah tercatat di sini di notulen ini, sehingga ada kejelasan. Jadi kira-kira demikian penjelasan kami dari keluarganya Pak Muhammad KC.